Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Yang diharapkan semuanya baik sehingga bisa mengikuti pembelajaran pagi ini dengan baik juga. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pagi ini kita akan membahas keadaan alam negara Mesir. Nah, agar lebih jelasnya akan punya ditayangkan PPT yang sudah disiapkan. Ya, ini ya. Nah, keadaan alam negara Mesir. Nah, setelah pembelajaran pagi ini setelah membahas keadaan negara Mesir, punya diharapkan anak-anak bisa yang pertama dapat menunjukkan lokasi negara Mesir, yang kedua dapat menyebutkan dan menjelaskan iklim yang ada di negara Mesir, kemudian yang ketiga dapat menjelaskan bentuk muka bumi Mesir, yang keempat dapat menjelaskan geologi Mesir. Geologi Mesir di sini maksudnya hasil tambang Mesir. Kemudian yang kelima dapat menyebutkan flora dan fauna. Yang keenam dapat menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan penduduk di Mesir. Nah, itu ya tujuan Bu Yani pembelajaran pada pagi ini yang diharapkan setelah selesai anak-anak mengikuti pembelajaran ini bisa mengetahui dari 6 hal itu ya. Nah, kita mulai dari lokasi Mesir. Nah, karena tahu kalau Mesir itu masuk di benua Afrika ya. Nah, lebih tepatnya ini. Nah, ini kan benua Afrika. Mesir itu yang merah ini. Nah, ini negara Mesir ya, ada di benua Afrika bagian utara ini ya. Nah, kalau dilihat dari letak astronomis ini, Mesir itu ada di belahan bumi utara. Indonesia di sini, Mesir kan di sini. Jadi di belahan bumi utara. Kita tahu garis 0 derajat kan melewati Indonesia di sini. Nah, jadi otomatis Mesir terletak di belahan bumi utara semuanya. Nah, tepatnya ada di 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Dan 25 derajat bujur timur sampai 36 derajat bujur timur. Nah, itu letak astronomis. Kemudian letak geografis. Nah, letak geografis bisa dilihat dari batas-batasnya. Batas sebelah utara di sini ya. Sebelah utara di sini ini ada laut. Ini laut Mediterania atau juga disebut dengan laut tengah. Kemudian batas sebelah timur di sini. Nah, batas sebelah timur ini ada laut merah. Laut merah ya. Kemudian batas sebelah selatan, selatannya sini. Selatan itu negara Sudan. Batas sebelah barat di sini. Nah, sebelah barat di sini adalah negara Libya. Ya. Nah, ini peta negara Mesir ini. Ini laut tengah, kemudian ini laut merah. Ya. Ini Sudan. Ya, kemudian batas sebelah barat tadi kan Libya di sini. Ini Libya. Ya. Nah, ini mengenai lokasi. Nah, kemudian kita beralih yang kedua, iklim. Nah, dilihat dari letak astronomis tadi ada di belahan utara ya. Nah, iklim di Mesir itu ada dua, yaitu iklim subtropis dan iklim gurun. Iklim subtropis itu iklim yang bagaimana dalam pembagian iklim matahari di kelas khusus anak-anak sudah mengenal ya. Terus iklim gurun itu bagaimana ya. Nah, dengan memiliki iklim subtropis dan iklim gurun, karena itu kemudian di Mesir memiliki dua musim, yaitu musim panas. Tapi beda dengan di Indonesia. Musim panasnya di Mesir itu sangat panas, sehingga disebut dengan hot summer. Kemudian saat musim dingin, kalau dinginnya ringan, sehingga disebut dengan mid winter. Ya. Nah, antara bulan Maret sampai Mei atau kadang April sampai Mei itu sering terjadi badai pasir di sana ya, di Mesir.
Badai pasir ini bersifat panas, kering, dan berdebu. Jadi angin yang besar dan mengandung pasir. Kenapa kok mengandung pasir? Karena angin itu berasal dari gurun, dari Gurun Sahara menuju ke delta Sungai Nil. Nah, ini ya. Sehingga bersifat merusak tanaman yang dilewati. Nah, angin itu sering disebut dengan angin Hamsin atau angin Sirocco oleh penduduk setempat. Nah, ini contoh Gurun Sahara, gambar Gurun Sahara ini ya. Nah, padang pasir yang sangat luas, berada di sebelah selatan. Nah, angin biasanya berasal dari sini, dari Gurun Sahara ke utara, sampai berakhir di delta Sungai Nil, sehingga sesuatu yang dilewati oleh badai pasir tadi biasanya akan mengalami kerusakan, terutama tanaman. Bahkan kalau badainya besar ya bisa merusak bangunan, tapi yang biasanya rusak itu tanaman. Nah, itu iklim. Beralih ke bentuk muka bumi. Nah, bentuk muka bumi, keadaan permukaan bumi Mesir itu terdiri dari empat dibedakan menjadi 4 hal ini ya. Yang pertama, Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai itu ini. Nah, ini Semenanjung Sinai. Ini tadi kan laut. Di sini kan ada laut tengah ya, atau Mediterania. Di sini ada Laut Merah. Nah, di sini ada terusan Suez. Jadi terusan Suez ini menghubungkan antara Laut Tengah dengan Laut Merah. Di sini ya. Ada terusan Suez, kemudian kembali ke tadi keadaan muka bumi di Mesir terdiri dari 4. Yang pertama Semenanjung Sinai. Nah, di Semenanjung Sinai ini berupa dataran tinggi dan pegunungan. Ya, di sini. Kemudian yang kedua Gurun Arab. Nah, ini namanya Gurun Arab. Atau disebut dengan Gurun Timur karena letaknya di sebelah timur ya. Nah, di sini wilayahnya merupakan pegunungan yang gersang. Pegunungan yang gersang terdiri dari batu kapur dan batu pasir. Ada wadi dan tidak ada oasis. Nah, apa itu wadi? Di sini ya. Di sini ada wadi. Wadi itu sungai kering, jadi sungai yang tidak berair di sini. Kemudian tidak ada oasis di sini. Apa itu oasis? Oasis itu kan sumber air yang ada di padang pasir. Nah, di sini adanya sungai kering, tidak ada oasis. Itu keadaan alam yang berbeda. Kemudian yang ketiga, Gurun Libya. Gurun Libya. Ya, ketiga Gurun Libya atau disebut dengan Gurun Barat. Nah, bagaimana kondisi di Gurun Barat? Di sini merupakan gurun pasir yang merupakan kelanjutan dari Gurun Sahara. Di sini kan ada Gurun Sahara ya. Namun permukaannya lebih rendah dibandingkan dengan permukaan laut. Nah, ini laut. Di sini permukaannya itu lebih rendah dibandingkan permukaan laut. Nah, dan di sini terdapat oasis. Kalau di sini tadi kan tidak ada. Di Gurun Arab tidak ada, sedangkan di Gurun Libya di sini ada oasisnya. Apa tadi oasis? Itu sumber air yang ada di padang pasir, semacam sumur yang ada di padang pasir. Kemudian yang keempat, lembah atau delta Sungai Nil. Nah, ini lembah atau delta Sungai Nil itu ada di sini. Nah, ini kan Sungai Nil ya. Nah, ada di kanan kiri ini, kemudian ini kan deltanya ini. Nah, ini merupakan tanah yang subur. Tanahnya subur ya. Sehingga merupakan pusat pemukiman penduduk itu ada di sepanjang ini Sungai Nil ini. Nah, Sungai Nil itu bagi Mesir merupakan anugerah dari Allah yang sangat berharga ya. Karena merupakan sumber air yang melimpah, sumber kehidupan bagi penduduk Mesir. Nah, karena itu pusat pemukiman penduduk juga ada di sepanjang Sungai Nil ini. Ya. Nah, tadi terusan Suez di sini ya, dengan adanya terusan Suez itu kan bisa menghubungkan antara Laut Tengah dengan Laut Merah. Nah, sebelum dibangun terusan Suez dulu, kalau orang dari Asia, dari Amerika itu mau ke Eropa, itu kan arahnya di sini ya. Nah, itu harus melewati sini, melewati selatan Afrika baru. Tapi setelah dibangunnya terusan Suez bisa jalan pintas lewat sini sehingga jaraknya lebih dekat, gitu ya. Nah, itu
keuntungan adanya terusan Suez. Kemudian yang keempat, geologi, keadaan tambang. Sumber daya alam yang ada di Inggris itu berupa minyak dan gas, besi-besi, fosfat, mangaan, lempung, gypsum, talks, asbes, timah, dan zinc. Nah, gurun di Mesir itu juga banyak terdapat garam, ya. Banyak melimpah penghasil garam di dunia. Nah, ini contoh oasis siwa yang ada di gurun. Kemudian ini gunung tambak, gunung garam, ya. Jadi dari oasis ini kan kadar garamnya tinggi, sehingga merupakan sumber tambang garam. Ya. Nah, bahkan di sana ada gurun putih, karena kandungan garamnya. Ya. Kemudian berikutnya flora dan fauna. Tumbuh-tumbuhan yang ada di Mesir kebanyakan yaitu berupa tumbuhan lontar atau sering disebut dengan papirus. Ini contoh pohon lontar. Kemudian ada palma, ada kayu putih, ada akasia, dan ada tumbuhan semacam cemara atau sering disebut dengan cipress. Nah, tanaman ini kan tanaman yang cocok untuk daerah di daerah kering, padang pasir. Kemudian hewan, faunanya meliputi domba, kemudian ada unta, ini unta, hewan khas di padang pasir, ya. Kemudian ada keledai, ada berbagai macam burung. Nah, tercatat ada sekitar 300 jenis burung di Mesir. Kemudian ada buaya dan ular. Nah, buaya dan ular ini banyak tinggal di sekitar Sungai Nil. Ini contoh buaya yang ada di Mesir. Nah, ini. Kita beralih ke keadaan penduduk Mesir. Nah, 2/3 penduduk, jadi sebagian besar penduduk itu tinggal di delta dan lembah Sungai Nil. Ya, karena kenapa kok sebagian besar tinggal di sana? Karena memang di sana merupakan daerah yang paling subur di Mesir. Selain di sekitar Sungai Nil itu kan berupa padang pasir, tanah yang bagus tadi, ya. Waktu kita membicarakan permukaan bumi tadi, ya. Nah, para petani tradisional Mesir itu disebut dengan felahin, ya, felahin. Nah, penduduk Mesir dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama namanya orang Nubain. Orang Nubain itu cirinya kulitnya hitam, tinggal di bagian selatan. Kemudian yang kedua orang Hamid. Nah, orang Hamid itu yang berkulit putih, yang merupakan pendiri Mesir kuno. Yang ketiga orang Arab. Nah, ada 3 nih, ya, 3 kelompok. Orang Nubain, orang Hamid, dan orang Arab. Nah, kalau dilihat dari agama 90%, jadi sebagian besar penduduknya itu beragama Islam. Yang 10% itu yang beragama Kristen. Nah, itu ya anak-anak mengenai keadaan alam di Mesir. Nah, terakhir tugas bagi kalian. Kalau bicara tugas jangan terus berkeluh kesah, ya. Dinikmati saja gitu, ya. Tugas dari guru dinikmati karena itu jelas manfaatnya bagi kalian, akan menambah ilmu bagi kalian yang manfaatnya mungkin tidak bisa dirasakan hari ini, tapi akan kalian rasakan besok, bisa merasakan, ya. Nah, tugasnya ringan, merangkum materi yang sudah Bu Yani sampaikan tadi, dirangkum, dicatat di dalam buku catatan IPS, kemudian hasilnya dikirim ke kantong tugas. Nah, di sini saya bedakan kantong tugas pertemuan 12, ya, supaya terpisah. Jadi sekali lagi materinya dirangkum dalam buku catatan, kemudian hasilnya difoto, dikirim ke kantong tugas pertemuan 12. Gitu, ya. Jangan lupa tetap semangat, jaga protokol COVID, gitu, ya. Cuci tangan sejajar, jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau kemana-mana, kemudian jaga jarak, gitu, ya. Nah, itu materi yang bisa disampaikan tadi ini. Tetap semangat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.